Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Tiasito Syarul Ramadan. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis serangkaian diode setengah gelombang dan gelombang penuh. Mata perkuliahan dasar eh, elektronika. Di sini terdapat perbandingan simulasi IC Proteus dengan analisa rangkaian secara sistematis. Pada rangkaian dalam Proteus terdapat baterai 9 volt, resistor dengan beban 1 kilo, dan diode bertipe 1N4001. Dan pada perhitungan sistematis dalam ideal model, V1-nya sama dengan 0 volt, IF sama dengan V bias dibagi R limit. V bias di sini merupakan tegangan baterai yaitu 9 volt dan R limitnya merupakan beban resistor yaitu 1 kilo ohm sama dengan 9 mA. Pada praktikal model di sini VF-nya sama dengan 0,7 volt. Untuk IF sama dengan V bias dikurangi VF dibagi R limit sama dengan 9 volt dikurangi 0,7 volt dibagi 1 kilo ohm sama dengan 0,3 volt dibagi 1 kilo ohm sama dengan 0,3 mA. Untuk VR limitnya sama dengan IF dibagi R limit sama dengan 8,3 mA dikali 1 kilo ohm sama dengan 8,3 mA. Selanjutnya pada rangkaian sinyal setengah gelombang. Pada rangkaian dalam Proteus tampilannya seperti gambar tersebut. Pada rangkaian itu terdapat sumber AC dengan amplitudo 200 dan frekuensi 50 Hz menggunakan diode 1N4001 dan resistor 10 kilo ohm. Pada pengukuran sinyal setengah gelombang menggunakan osiloskop, di sini pada gelombang pertama atau puncak melewati diode bernilai positif yang menyebabkan diode dalam keadaan format bias, sehingga arus setengah gelombang pertama bisa melewati diode. Pada setengah gelombang kedua atau lembah arus yang menurun yang bernilai negatif menyebabkan diode dalam keadaan reverse bias, sehingga arus dan setengah gelombang kedua bernilai negatif tidak bisa melewati diode. Keadaan ini terus berlanjut dan berulang-ulang. Pada penggunaan osiloskop untuk kurva channel A merupakan bentuk arus AC sebelum melewati diode, dan untuk kurva channel C merupakan arus yang telah berubah menjadi arus DC, dan ketika melewati diode itu bernilai negatif. Pada channel C itu tidak terdapat lembah karena arus negatif tidak dapat melewati sebuah diode. Selanjutnya rangkaian penyearah sinyal gelombang penuh dengan trafo CT. Pada gambar rangkaian dalam Proteus
Di sini terdapat sumber AC dengan amplitude 200, frekuensi 50 Hz, menggunakan diode 1N4001. Terdapat sebuah resistor dengan beban 2 kilo dan tentunya menggunakan trafo CT. Pengukuran sinyal gelombang penuh menggunakan osiloskop. Gambarnya bisa dilihat dalam video. Untuk prinsip kerja penggunaan gelombang penuh trafo CT, penyearahan gelombang penuh trafo CT cukup memerlukan 2 diode saja. Trafo CT sendiri berfungsi untuk menghasilkan 2 sinyal sinus dengan fase yang dikembalikan. Lilitan primer menghasilkan fase yang sama dengan sinyal input. Lilitan sekunder menghasilkan fase yang berkebalikan dengan sinyal input. Selanjutnya, rangkaian penyearah sinyal gelombang penuh menggunakan diode bridge. Sumber AC amplitudo memiliki 220 dan frekuensi 50 Hz. Menggunakan bridge diode, terdapat kapasitor bermuatan 10U dan resistor dengan beban 3 kilo. Untuk pengukurannya bisa dilihat di samping. Pada pengukuran sinyal gelombang penuh, pada rangkaian ini menggunakan diode bridge, terdapat perbedaan pada channel C memiliki bentuk gelombang yang berbeda bila dibandingkan dengan gelombang penuh menggunakan trafo CT. Bentuk gelombang pada channel C ini cukup berbeda. Kita bisa bandingkan di sini. Untuk prinsip kerja dari rangkaian gelombang penuh diode bridge ini, pada rangkaian ini mempunyai sistem penyearah yang memiliki siklus gelombang sinus menggunakan 2 diode yang bekerja secara komplement. Satu diode bekerja pada fase siklus positif dan satu diode bekerja pada siklus negatif yang dibalik. Rangkaian penyearah gelombang penuh menghasilkan tegangan DC dengan ripple yang lebih sedikit dibandingkan penyearah setengah gelombang. Hal ini dikarenakan gelombang yang dihasilkan lebih rapat, yaitu hasil pengubahan dari siklus sinyal sinus positif dan siklus sinyal sinus negatif yang telah dibalik menjadi siklus positif. Menjadi penyearah akan tetap mengeluarkan output pada periode gunung dan lembah pada sinyal sinus. Untuk diode bridge sendiri, terdapat 2 diode saja yang menghantarkan arus untuk setiap tegangan AC. Dan 2 sisanya akan menjadi isolator dan tidak menghantarkan tegangan. Ya, yang terakhir adalah analisa rangkaian dioda. Yang pertama, rangkaian dioda penyearah setengah gelombang merupakan rangkaian dioda penyearah dengan satu buah diode dengan arus yang bersumber dari tegangan AC.
Pada rangkaian tersebut terdapat diode dengan tipe 1N4001 dan sebuah resistor. Dan kedua, rangkaian penyearah gelombang penuh menggunakan trafo CT. Rangkaian ini memiliki dua buah diode dengan arus yang bersumber dari tegangan AC dan diubah ke tegangan DC dengan trafo CT. Rangkaian penyearah gelombang penuh trafo non-CT menggunakan diode bridge. Rangkaian ini menggunakan simpel trafo dengan ditenagai arus AC. Untuk penyearahan gelombang rangkaian ini menggunakan tipe dioda bridge dan diberikan kapasitor di dalam rangkaian. Mungkin sekian dulu presentasi dalam video kali ini. Minta maaf, memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.